اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واجعل بلدنا في فلسطين ورد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberkati kita untuk bisa sama-sama hadir di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bersama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada salat kita, dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita berharap mudah-mudahan nantinya kita dapat naungan daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai mengucapkan bila lain walaupun sudah masuk bulan Ramadan karena masih libur, mudah-mudahan di kesempatan yang baru ini kita diberikan hati yang terbuka lebar dan hati yang istiqomah. Mudah-mudahan di majelis taklim dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, kuatkan daripada kesadaran kita untuk bisa menuntut ilmu yang bagi kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan sebutan bulan Dzulqa'dah, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqa Allahu samawati wal arda minha arba'atun hurum." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan, ya, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut daripada awal penciptaan langit dan bumi, ya, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, kemudian yang satunya bulan Rajab, karena terpisah daripada 3 bulan ini. Dinamakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan haram adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihormati. Bukan saja di zaman Islam, akan tetapi di zaman jahiliyah dihormati bulan ini karena memang pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Wabil khusus kalau zaman pada itu perang di bulan haram Somali, karena ada mau itu orang tahu bulan haram ini celaka pasti Allah dengan mereka, maka mau lagi. Ya, ini karena Yahudi dan api-api. Mudah-mudahan saudara-saudara di Palestina ini bebas dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapa bagi mereka di rumahnya mungkin dan rabbal alamin. Yang mana disebutkan juga bulan haram adalah bulan ditingkatkan amal ibadah. Maksudnya ditingkatkan apa? Setiap amalan kita beda di bulan lain, beda seperti bulan yang lain, sehingga yang punya keistimewaan sendiri. Sholat 5 waktu di bulan haram beda seperti sholat yang di lain bulan haram. Puasa di bulan haram beda halnya seperti puasa di selain bulan haram. Kemudian di sisi ulama menegaskan, ya, paling tidak di sini diistiqomahkan membaca surah Tabarak, mobil khusus di bulan haram. Di bulan Dzulqa'dah amalannya adalah disuruh membaca surah Tabarak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabarak mani'atun min adzabil qabr. Membaca surah Tabarak
ini adalah bisa menghalang daripada azan kubur. Jangan pula dia baca tabarak pada sembahyang. Pertama juga mau dari azan kubur. Jelas hadisnya, tapi dia tinggalkan firman. Ya, ini yang kata orang sembahyang kata orang, tapi alhamdulillah istiqomah. Bacanya tabarak semua kira. Jadi lancar seluruh baca dua ini. Ini kan sembahyang ini. Ini tafsiran jalan lain. Samsul jalannya. Ini baca tabarak. Dalam riwayat orang yang suka membaca tabarak, kalau kita pada hari itu ya dibiasakan setiap isya sebelum kita mulai itu isya nih. Sebelum kita bangunan dari badan duduk nih, kita baca tabarak. Baca tabarak. Ya memang kalau baca sendiri itu jarang orang Jawa, yang ada paham. Malas, ya. Koler, bahasa kita itu kan ada sedikit aneh. Koler, kalau celana dalam, itu, ada sedikit dari hati. Koler, baca seorang. Banyak orang kemudahan mungkin bawa keluarga sama bisa diajarkan yang tabarak ini hal yang mungkin ada juga bersatunya penghalang daripada dalam riwayat juga dalam pengertian hadis ini bahwasanya orang yang suka baca surah tabarak ini ketika jenazah dimasukkan ke alam kubur bukan lagi jenazah yang ditanya akan tetapi Allah kirimkan malaikat yang menyerupai daripada malaikat yaitu surah apa? Jadi yang menjawab daripada pertanyaan mana buka, mana biuka itu semuanya malaikat yang diserupai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disumpah surat Al-Baqarah menjadi malaikat yang menjawab daripada pertanyaan buka dan perkara. Jadi biasakan kalau bisa dibiasakan membaca surat Al-Baqarah lebih khusus di bulan Ramadan. Kemudian selain daripada ibadah, amal sedekah, sholat, puasa, itu semuanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan haram. Wabil khusus kata Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya man shoma thalatha ayyamin min syahril haram, dan siapa yang berpuasa 3 hari. Ini karena ada biasanya disebutkan 3 hari pakai kredit, ada cash. Ini 3 harinya yang kalau bulan Syawal kan masih ada sampaikan ada cash, ada hari kredit, boleh. Tapi kalau ini tidak ada. Mansur masalah ayat yang salah, mansur masalah ayat yang bisa halal setiap bulan haram, berarti Ramadan, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang puasa 3 hari di bulan-bulan haram yaitu apa? Khamis, Jumat, Sabtu. Apa tadi? Khamis, Jumat, Sabtu. Sama ya bahasa Indonesia bahasa Arab. Mirip. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, paling kadang semua itu sekali puasanya. Sama yang ulun bari ringan paling ada sekali semua itu apa sih pahalanya jalan Nabi ya bacaan nama ya makanya kata Nabi Muhammad SAW seperti orang yang beribadah 700 tahun. Tak ingin kan sampai 700 tahun. 700 tahun ibadah paling ada paling ada sekali semua hidup ya sekali seumur di semua hidup sebelumnya semangat sih soalnya cuti bersama tapi lambat baru belajar kalau nggak ada cuti semangat belum pada tahun ya Kamis Jumat Sabtu ya memang sih di dalam syariat itu makruh hukumnya berpuasa di hari Jumat tersendiri kecuali tersambung tanggal bagus apa dah tersambung tanggal bagus contohnya yang nanti pasangan hari Al-Qur'an Jumat. Nah itu bagus. Dulu kita bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita bisa
Arafah aja pas dengan Arafah Jumat. Nah, bagus tuh. Cuma dia puasa Jumat aja tapi kalau di hari-hari lain itu disunahkan Jumat ini berkawal dengan Kamis atau berkawal dengan Sabtu. Malah, jadi apa hendak puasa ini Kamis lawan Jumat atau ada Jumat lawan Sabtu. Ada boleh ulun istiqomah puasanya Jumat aja. Karena Jumat mungkin puasa makmur puasa Jumat aja dipuasai karena Jumat itu termasuk hari raya mingguan. Hari raya mingguan ya, hari raya mingguan. Baik amaliyah. Kalau bisa masih 3 bulan. Nah, 3 bulan ada Dzulqa'dah masih ada Dzulhijjah, ada Muharram. Bagus lagi bikin dari tanggal 1 tanggal 10. Nah, pasti satu tapi Jumat 1. Bagus. Kalau terkenanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal haji ini, tanggal haji ini bagus. Memang wayahnya untuk disunahkan untuk berpuasa. Itu amaliyah yang sekiranya mudah-mudahan. Kemudian di sini kita ulama menganjurkan selalu mendoakan kepada orang yang pulang haji ataupun umrah, didoakan. Mudah-mudahan yang mendoakan pulang haji juga, yang mendoakan pulang umrah juga. Amin ya rabbal alamin. Biar ada sedikit yang bergelar haji. Wah ini kan nyaman aja, bukan gelar haji datang ke Surabaya, ambil itu ya, kalau kopi haji. Ataupun kita pulang umroh, pulang umroh yang biasa pulang umroh masih dibatkan, ya haji, kita haji, padahal umroh aja, tapi doa, karena yang mengiau itu di tanah haram, kalau sudah pulang haji. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau orang pulang umroh, insya Allah digampangkan untuk pulang haji. Yang bahkan untuk pulang haji bisa datang ke Ustaz, Imam, bisa bukan saya pun. Saudara Muhammad, yang biasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan insan yuduna ila afdal insan zalimin mahmudin marzuqin yang biasa kata ya Allah jaga orang haji, ya Allah sehatkan orang haji, ya Allah. Kita kan sudah tahu akhirnya malaikat yang digabungkan yang mana yang sehingga mudah-mudahan kita dapat. Kalaupun ada dapat daripada itu, mudah-mudahan doa malaikat itu dicatat Allah. Mungkin doa kita tidak terkabul, cuma hasyawakan saja orang itu ada mungkin doa kita kadang terkabul. Karena janji Allah orang yang berdoa pasti dikabul. Bisa bukan berdoa sudah berdoa bertahun-tahun berhadap pulang haji tapi ada terus pulang haji juga itu siapa sampai mati mungkin kan sini kan sudah arwah bertahun-tahun sudah arwah mulut ini sudah mendoakan orang haji tapi mulut sudah meninggal kayak gini dan belum pulang haji. Itu tulisan buku amal sudah tulisan haji yang ada. Jangan takut, jangan takut. Allah itu lebih haram daripada orang kaya, lebih royal daripada orang kaya cuma memberikan kita haji. Amin ya rabbal. Paling kadang kalau bisa pulang haji apa? Kalau bisa pulang haji, ya Pak. Paling kadang dimudahkan, dibiasakan supaya isra. Sebenarnya setelah habis subuh, bersih-bersih rumah, sambil berzikiran, baca tasbih, baca sholawat, boleh ke rumah, sembahyang di rumah, 2 rakaat isya, ya, setelah terbitnya matahari, kemudian berdoa kepada Allah. Dan nanti orang yang melaksanakan ini, sama saja dia mendapatkan haji yang sempurna. Itu lebih lagi dapat. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji ini dan menjabat. Untuk khusus belum bertindak haji. Kita statusnya banyak itu umroh. Umroh haji. Menjadi umroh haji kecil. Apa modelnya bagi haji saja. Kalau haji gagal kan berarti haji gagal. Yang disimpan mobil Semarang haji Sipun. Kalau
Tapi sebetulnya lebih bagus kita kakak kiai haji. Allah semalam itu kalau hal bukan hajinya gagal kita. Oh kita beda lagi kiai haji, kan? Lebih gagal mungkin ada. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Nah itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menilik kembali daripada pelajaran kita di 3 bulan. Di 3 bulan yang lalu tentang permasalahan hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang sembahyang ataupun menerangkan tentang Ramadan. Pas sesatu memang pas yang terakhir kita bahas kemarin adalah pas Ramadan, kemudian masuk Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW di hadis yang ke-24 kata Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatu khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sumibat al-qada'i. Rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jumat ketemu Jumat. Salat dari salat 1 ke salat kedua, salat kedua ketiga, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1 lagi. Itu maksudnya. Kemudian ya dari sembahyang Jumat ini ke Jumat Qiyamah. Ya, Jumat ini ke Jumat yang tadi. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang tadi ya Ramadan yang akan datang. Ya, Ramadan yang sudah kita lewati di Ramadan sebelumnya. 5 bainahunna ya mukaffirat, apa? Penghapus. Jadi adanya sembahyang 5 waktu, adanya Jumat pada Jumat, adanya Ramadan pada Ramadan, itu menghapus keburukan kita. Jadi kita bisa berarti ini kan dari Ramadan ke Ramadan, betul tak? Ya, dari Ramadan ini ke Ramadan. Yakin kan kira-kira dosa? Udah belum? Yakin kan? Makanya kita lain malaikat. Makanya masih kita ini butuh dimasukkan Ramadan lagi supaya dia menghapus dosanya tadi. Tahu tak? Ada yang Ramadan yang sudah kita lewati, berdapat lagi Ramadan, mudah-mudahan berdapat lagi Ramadan. Nabi baca buku, Nabi dalam alam. Ramadan yang selanjutnya kita ini kadang yakin di sini, kadang yakin kita ini bersih dari dosa. Makanya dibutuhkan Ramadan lagi supaya apa? Bersihkan Ramadan yang di antara Ramadan itu 11 bulan dihapusnya enak ketika masuk Ramadan. Kemudian ada yakin di antara bagian ini tadi kan di Jumat, sudah ada Jumat kita, sudah berapa kita lagi insya Allah, sudah berjumpa Jumat lagi. Yakin kan ada pegawai dosa? Pasti juga belum ngerapu dia, ada dosa dulu, ya apa? Nanti yang masuk ke Jumat lagi supaya mendapat Jumat ini Jumat yang habis, yang ini dihapus Allah. Makanya Jumat, berdapat Jumat itu penghapusan dosa. Jangan sampai kita ini tadi Jumat pas kurang sebaik Jumat aja. Sama belum komat masih sabi Allah maka sampai sepulikan ya sebetulnya disebut dikasih kotak ini Allah adalah video yang mungkin kalau kalau jadi sujud melihat kasih kotak masuk ke bawah masih itu gitu. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi Muhammad dari sebanyak 5 waktu itu hapus dosa. Ada nggak yakin kita? Ya, dari maghrib ke isya ya. Ada yang yakin karena dosa. Kalau ada dosa,
sosial berbeda. Itu sifat biasa itu tuh, itu peringkat kedua. Merasa sudah baik, sudah bersih, sudah suci tadi. Nah, itu tuh perlu dibersihkan juga. Yang sini yang butuh kesepayaman selanjutnya. Butuh kesepayaman selanjutnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, apabila buah pria gambaran supaya lima waktu itu kayak orang yang bisi rumah di mukanya sungai. Berarti Mendawai seberang. Kalau kadang raja seberang. Ya kita sidulmi bukul layur min khomsabar. Mati disipuli sehari 5 kali. Hal yekomin dana sihi syai'un. Kata Nabi, apakah masih kelihatan dakinya? Masih kelihatan ringkasnya kalau dia tadi sehari 5 kali mati. Adalah jadi rasanya mah tidak Nabi itu orang mati sehari 5 kali cukup kalau berdaki. Kalau dia merasa berdaki berarti orang mati. Kalau pun berdaki itu berarti manusia. Ya, lebih dulu kita akan berdaki. Perlu ditanyakan karena semua manusia itu ditaruh maksudnya bekas tanahnya itu ada. Debunya lah apa yang itu masih ada. Makanya kita ada yakin antara sebagian yang satu, sebagian yang dua ini kita bersih dari dosa. Makanya jangan nanti adanya sebagian, hikmahnya sebagian. Jadi biar gurih itu dihapuskan dosa. Gitu kan? Biar kan kalau merasa mah, yang penting kewajiban aja. Sebetulnya di balik kewajiban itu penghapusan dosa. Dari zuhur ke asar ke maghrib ke isya, boleh. Boleh itu. Ini dihabiskan. Dosa zuhur dihabiskan masuk asar. Dosa asar dihabiskan masuk maghrib. Dosa maghrib dihabiskan masuk isya. Dosa isya dihabiskan masuk subuh. Jadi intinya makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna Allah bil kecuali orang yang datang kepada dengan hati yang bersih. Makanya jangan sampai boleh Allah itu masih bawa dosa. Satu dosa itu ditakutnya. Makanya Nabi saking sayangnya lawan kita dibuka kisahnya tadi supaya tahu aku ini tadi diwajibkan Allah. Ikam dua sebagai umat diwajibkan Allah sepanjang supaya kita kembali ke Allah dengan hati yang bersih, dengan dosa yang bersih. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bersih ya Allah Subhanahu wa taala. Ini rabbal alamin. Nah itu maksud daripada hadis ini adalah bagaimana kita menghargai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di hadis 3 bulan terakhir. Hadis ini. Insya Allah di hadis yang ke-25 masih dalam seputar sembahyang juga. Masih dalam seputar sembahyang. Al-hadithul rabi' hadis yang ke-25 kata Umar disebutkan An-Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal burdaini dakhala al-jannah. Kata Sayyidina Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat 2 waktu dingin, 2 waktu dingin. Kalau gantian waktu dingin itu apa? Subuh, isya, ada isya, maghrib. Panas kalau begitu panas juga. Kalau saudara orang bayang apa ini? Yang 2 dingin, 2 waktu dingin yang lewat. Nah, ini Nabi Muhammad manusia lalu barangkali dapat berjana. Orang yang sholat 2 waktu dingin masuk surga. Yang menjaga 2 waktu dingin ini dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang mutafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya, apa itu? Ulama mengatakan
dari syaratnya pengertian yang sholat yang dingin waktunya yang dingin adalah sholat asar dan sholat subuh. Karena asar itu dari tubuh yang panas waktu dingin, versi siangnya. Akan tetapi versi malamnya adalah waktu subuh. Betul tak? Buyur-buyur. Tapi kalau memang kamu di Arab, baju itu ada di dekat asar, bukan dingin. Baru dingin sarang, baru dingin waktu Al-Quran asar. So, biar tubuh, apalagi tulang, mudah-mudahan hubungan haji tulang disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat gambar 50 derajat. Para di Makkah itu 50 derajat, 50, 40 lebih, dekat 50. Tapi kalau Madinah sadar itu Madinah itu memang dari dulu walaupun dalam musim panas Madinah tetap stabil, stabil. Jadi apa? Orang yang sembahyang menjaga daripada sembahyang asar ataupun yang menjaga daripada sembahyang subuh, maka dia mendapatkan daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa subuh dan asar dipilih? Karena Allah subuh karena berat. Asar dipilih karena letih. Gila. Barang-barang pijama, sembahyang asar itu dijamaah kembali. Sedangkan asar itu dengan zuhur jamaah seharusnya. Inilah yang mazhabnya. Asar mati. Salam asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mati. Enak banget. Masih terlalu itu jam-jamnya orang murid gitu kan? Jalan Nabi Muhammad SAW mantaraka sholat al-asri muta'amidan faqad habita barang siapa yang meninggalkan sembahyang asar secara sengaja maka dia jadi apa? Amalnya hangus. Misalkan duhur tadi ada sedekah, duhur pagi nanti ada kembali pulang, sembahyang yang berjamaah, tapi asal ditinggal secara sengaja gara-gara sengaja yang ditinggal, yang sengaja itu habis, hangus gara-gara dia meninggalkan sembahyang asar. Karena dua inilah amal-amalnya. Ya loh, ini asal itu loh. Sampai belum ganti baju masih separuh awal masih belum dari udara ini banyak yang merokok masih merokoknya dulu itu hafal mereka itu waktu maghrib dan hafal waktu akhir asar. Jam 5 kan mulai ngaji masih mengaji lalu banget. Soalnya maghrib jam 5.30 jam 5.30 Bahkan ada masjid yang ada ngomong 3.33 atau 30. Kadang-kadang masjid satu yang lalu paling ada 5 menit, 5 menit, 3 menit paling ada. Ya loh, beda ya, kurang lebih kayak gitu. Lebih. Dia akan serentak ketika puasa. Siapa dulu aja ini yang bupati. Pakai dalil ulul pula. Gerah itu bagus orang puasa bilang asal. Sahurnya di akhir sholat rakaat kembali. Ini panik ada bapak-bapak ini. Tolong dijaga. Jangan pula dari hadis ini salah tafsirnya. Ulun alhamdulillah ini sebanyak apa? Subuh dengan asar yang lain ada
Karena penyataan surga itu diasal dengan tuhurnya, diasal dengan suku wajahnya. Jadi yang sebaik-baik itu tentu masuk surga kalau ini. Nah ini ya, tafsir jalan lain ini perlu. Makanya sampai ulama ini di situ berkata, barang siapa ya, wal ma'na anna man hafadha ala salatil asr wal fajr fi jamaah wa huduril qadar dakhala al-jannah wa hiya min afdal salat. Jadi dinamakan afdal salat juga ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala afidu ala salawati wa salatil wusta. Ya, jagalah 5 waktu sembahyang, waktu sembahyang salah satunya yang paling dijaga adalah sembahyang 6 wujud. Ada 6 wujud paginya itu subuh, 6 wujud siang adalah waktu asar. Jadi dijaga betul-betul ini. Paling kadang dan ulama orang yang menjaganya sambil perjalanan dengan hadir hatinya dapat janji Allah mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pasti adanya sembahyang ini penjagaan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Belum. Mulut hanya sehari, harus panjang-panjang. Ya. Jadi, di dalam kitab ini disebutkan, ya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu pernah bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan perkataan beliau, inna baina yadi masalah hubungan. Sesungguhnya di tangan manusia itu sendiri ada 5 ancaman. 5 ancaman. La yaqwa illa kullu dhalim mahzun. Tidak akan bisa memutusnya kecuali orang-orang pilihan dan orang-orang tersebut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Mahya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah?" Qala awwaluha al-maut wa wasfuhu. Ya. Yang pertama adalah yang dipegang adalah mati dan tentang dalamnya kematian. Yang dalam keadaan kematian. Ya. Kemudian yang kedua, al-qabr wa hisati wa tiba. Dan yang kedua adalah kuburan dan sempitnya kuburan dan seramnya kuburan. Yang ketiga, maksudnya ini 5 penentunya di tangan manusia. Kalau mau mati bagus, ini dia. Mau kuburannya luas atau kanan, ini dia. Apa? Biar yang ikutnya. Ya. Yang nomor 3, kata Nabi Muhammad, wasu'atul muka wa nabi wa haibatuhu. Ya. Penentu soalan bukan dengan kepikiran bisa jawab atau dengan kepikiran. Ya, dan bisa melihat. Warahmah al-mizan wa rifati. Yang keempat adalah mizan timbangan amal dan ringan dan beratnya. Itu dibiar sendiri penentuannya. Ya, dan yang kelima kata Nabi Muhammad as-sirat wa tiqut. Dan yang kelima penentuan biar bisa lewat di sirat ini dari tajam yang sirat itu dibiar sendiri yang menentukan. Mudah-mudahan kita tahu semua. Yang pertama, kalau sami'a radhiyallahu anhu maqal buka kasiran hatta bagat samawati sebelum langit berbulan. Ketika Abu Bakar menangkapkan hadis ini pernyataan daripada Nabi Muhammad SAW, nangis Abu Bakar. Yang nangis Abu Bakar, tapi langit ketujuh dari sana ketujuh diriwayatkan nangis karena nangisnya Sayyidina Abu Bakar. Fanazala Jibril alaihissalam. Maka turun Jibril dan berkata, "Waqala ya Muhammad kulli Abi Bakar hatta la yadri apa sami'a bil marad kullu dalahu." Wahai Muhammad, sampaikan kepada Allah supaya katakan lagi, dan setiap penyakit dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita dapat jalan keluarnya yang terima ini. Tapi jalan ya, semua penyakit pasti ada penyakit ada obatnya kecuali mati. Jenazah yang obati supaya hidup. Ya, makanya ketika orang sakit terus mati, mati, ada apa lagi sampai mati
batuk itu kan aduh, mati sudah tapi batuk masih mati. Allah Akbar. Maka kata malaikat Jibril, cuma maksud masalah terkait riha alaihi maut wa bisadih. Barang siapa yang sembahyang sholat subuh biasa menjaga sembahyang subuh, matinya tenang dan nyaman. Matinya tenang. Tapi jangan pulang dia. Ada orang sebagai pelakas mati ya. Maksudnya kalau orang yang jaga sembahyang subuh itu paling matinya tuh maksudnya kan ada ya nyaman matinya tuh ada nyaman. Kemudian Muhammad sholat isya karena ada sholat orang yang sholat isya maka dia sudah menjaga dirinya untuk terlindung daripada sholat mustaqim. Yang sudah jaga sembahyang isya ini gampang untuk menjalankan sholat mustaqim. Itu tadi apa? Sembahyang subuh, sembahyang isya. Kemudian orang sholat untuk rihan alaihi maut orang yang suka menjaga sembahyang zuhur maka dia akan dijauhkan daripada sempitnya kuburan dan seramnya kuburan. Insyaallah. Kalau yang suka jaga sembahyang zuhur, ya. Yang keempat, wa sholat aslihan alaihi su'al munkar wa nahi wa haibal ummah. Orang yang mau sembahyang asar. Orang yang mau sholat asar itu gampang bagi dia menjawab soalan munkar dan nakir dan haibahnya malaikat kedua ini. Munkar dan nakir ini pernah datang kepada baginda Rasul, ya, datang kepada baginda Rasul. Katanya kata malaikat munkar dan nakir, kata baginda Rasul, wahai munkar dan nakir, kayak apa sih muhabian? Karena datang ke baginda Rasul, mukanya baik, apa? Datang bagi Rasul baik, bukan lagi. Biar ini kalau datang ke jenazah yang tidak beriman kepada Allah kayak apa? Jangan. Kayak ini aja dia berangkat ke jangan. Ada aku tak lihat dari Nabi Muhammad SAW. Ketika berubah wajahnya karena Nabi itu, Nabi bisa. Ketika siuman dan Muhammad wahai Tuhan cukup melihat dia aja harus berjawab. Harus berjawab, lihat. Melihat aja nggak bisa menjawab kalian. Mudah-mudahan yang menjaga supaya asal mudah-mudahan digampangkan menjawab soal pertanyaan nanti. Dan yang terakhir, yang kelima, Muhammad sholat maghrib karena ada yang mizan wajib. Jadi orang yang sembahyang maghrib yang sudah kita kerjakan tadi adalah menggampangkan kita, membalaskan kita di izahnya Allah. Jadi kalau sudah berat bisa bunyinya gitu. Kayak kita diisi jika hebat ini sudah kelebihan, jika isi ban itu kelebihan. Allah intinya yang kelima penentuan ini adalah bagaimana menentukan hidup yang nanti. Jangan 5 waktu ini menentukan kayak apa kita kepingin gampang masuk surga 5 ini dah. Kepingin gampang bisa 5 ini dah. Nah, kepingin gampang jawab bukan karena 5 ini ya. Dan mudah-mudahan semuanya kita bisa menjaganya nanti ya mudah-mudahan semuanya ini menjadi sahabat kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi.